Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Hadirin hamba-hamba Allah yang mulia, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Pengurus Majelis Taklim Telkomsel meminta saya menyampaikan khutbah dengan topik menatap masa depan dengan kolbu. Kita fahami dulu pengertian kolbu, karena di dalam bahasa Arab kolbu ada dua macam. Sebagaimana diri manusia yang hakiki adalah diri yang ruhaniyah, dan diri yang ruh itu ditempatkan di dalam tubuh biologis yang disebut bashar. Dijelaskan dalam surat Shad ayat 71 dan 72. Inni khaliqum basyaram min tin. Sesungguhnya akulah pencipta bashar, tubuh biologis dari tanah. Fa idza sawaituhu, apabila sudah kusempurnakan itu bashar, tubuh biologis itu, wa nafakhtu fihi, lalu kutiupkan ke dalamnya, min ruhi, sebagian dari rohku, salah satu dari ruh-ruh ciptaanku, ruh-ruh koleksiku. Jadi ada bashar, tubuh biologis, ada ruh, spirituality. Adapun hakikat manusia justru terletak pada ruhnya. Dalam surat Al-Insan, surat 76 ayat 1, Allah mengingatkan, Hal ata 'alal insan hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas insan suatu masa dari waktu dulu, yang pada masa dulu itu insan belum menjadi sesuatu yang bisa dikenal, belum bisa disebut. Itulah manusia yang hakiki, yang masih dalam wujud ruh, jumlahnya banyak, ruh, jamak dari ruh adalah arwah, dan arwah itu ada di alam lahud. Manusia yang rohaniah itu yang akan diturunkan ke muka bumi untuk menjalankan tugas. Karena itu ruh itu menjadi hakikat dari nafs. Nafs dalam bahasa Arab artinya diri, individu. Tidak seperti di Indonesia. Wah, lu nafsu amat ngelihatnya. Bukan. Itu bahasa Arab menyebutnya al-hawa. Itu nafs itu diri. Ya. Nah, diri manusia, nafs yang hakiki itu nafs yang roh, disiapkan menjalankan tugas ke muka bumi, diberikan fasilitas bashar, tubuh biologis. Manusia, diri, nafs yang ruh itu dimasukkan ke dalam bashar. Pada bashar, tubuh biologis ini ada satu organ yang disebut kolbu, dan itu adalah jantung. Entah kenapa di Indonesia kekeliruannya begitu akut. Kolbu diartikan hati. Hati itu dada sebelah kanan bagian bawah, di balik tulang iga terakhir ini, hati, liver, tugasnya sebagai filter menyaring darah. Dalam bahasa Arab disebut kibdun. Kibdun di Mesir dimuannatkan menjadi kibdah. Atau orang-orang Arab, keturunan Arab Yaman di Indonesia menyebutnya kabid. Kaf, ba, dal. Kabid, kibdun, kibdah. Itulah liver, hati. Adapun kolbu, ya'adun adhali. Kolbu itu organ tubuh yang di dalamnya berongga. Dia terletak di tengah dada, agak miring ke kiri. Dan dia bagian dari jihazud dauran, sistem sirkulasi darah. Kolbu itu jantung.
Maka kalau kita ke Madinah itu ada rumah sakit besar, Mustashfa Al-Qalb, rumah sakit jantung. Itu. Jadi secara fisik, kolbu bukan hati, jantung. Hati itu kibdun, liver. Tetapi diri manusia yang hakiki, yang ruh, juga memiliki kolbu. Dalam sebuah hadis qudsi Allah katakan, wa fir ruh al-qalb. Di dalam ruh ada kolbu. Jadi inti daripada ruh adalah kolbu. Dan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dijelaskan, innal mu'min, orang beriman itu kolbunya bersih. Jadi pusat daripada ruhnya itu bersih. Idza aznaba, tetapi di saat dia berdosa, ketika terbentuk marah, dengki, dendam, kanat nuktatun sauda, maka segera terbentuk nuktah, bercak-bercak hitam, fi qalbihi, di dalam kolbunya. Ketika dosa begitu banyak pula bercak hitam, maka seluruh kolbu menghitam. Kolbu yang mana yang menghitam karena banyak dosa? Bukan kolbu yang fisik. Karena kolbu yang fisik, jantung, saya sudah tanya kepada teman-teman yang dokter bedah jantung, meskipun dia koruptor, dia penjahat, dia pembunuh, tapi pada saat diotopsi, dibelah kolbunya, secara fisik jantung tetap merah. Yang banyak dosa, yang menghitam karena banyak dosa itu kolbu yang ruh. Kolbu ruh. Jadi dalam hadis qudsi dikatakan di dalam ruh ada kolbu. Kolbu yang rohani ini pusat dari ruh. Pusat, inti, dalam bahasa Arab disebut lubbun. Lub itu core, kernel. Jamak dari lubbun adalah albab. Dan kalau diberi alif lam ma'rifah ditambah al, maka albab menjadi al-albab. Dari situ muncul istilah ulil albab. Uli yang memiliki al-albab, lub, inti. Dan inti kerohanian itu adalah kolbu yang rohani itu. Maka seluruh potensi rohaniah manusia, potensi spiritual manusia, yang di kalangan para ahli psikologi pendidikan disebut fungsi-fungsi luhur, seperti mengingat, seperti memikirkan, merasakan, menyayangi, ya, adanya moralitas, seluruh fungsi spiritual itu, fungsi luhur, potensi spiritual itu adanya di dalam kolbu, di dalam pusatnya ruh. Nah, ini kolbu yang rohani. Yang dalam bahasa Indonesia itu disebut hati nurani. Nah, jadi beda hati dengan hati nurani. Kalau hati saja liver, tapi kalau hati nurani itu adalah pusatnya ruh. Ruh bahasa Indonesia jiwa. Jadi kolbu, hati nurani itu pusatnya jiwa. Ya, hati nurani. Mungkin karena dianggap kepanjangan, orang sering menyingkatnya menjadi hati saja, malah keliru. Nah, kalau hati, liver. Sebut lengkap, hati nurani. Itu. Orang Jawa menyebutnya manah. Jawa, Sunda, Bali, manah. Orang Batak menyebutnya roha. Maka ada perusahaan namanya Dosni Roha. Orang Bugis menyebutnya inin nawa madejeng. Nah, itu pusat dari jiwa, pusat dari ruh. Yang di dalamnya lah potensi-potensi spiritual manusia terhimpun di situ. Maka dalam surat Al-A'raf ayat 179 dikatakan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Banyak jin dan manusia memiliki kolbu, hati nurani, la yafqahuna biha, tapi tidak digunakan untuk yafqahun. Berasal dari kata faqaha, memahami. Fiqhun, fikih, itu artinya pemahaman, understanding. Maka orang yang mendalam pemahamannya tentang ilmu agama, dalam literatur Islam disebut faqih, jamaknya adalah fuqaha. Itu. Jadi dengan kolbulah orang yafqahun, fikih, memahami, understanding. Dan dalam surat Al-Hajj ayat 46 pun dikatakan, lahum qulubun ya'qiluna biha. Jin dan manusia itu memiliki kolbu-kolbu yang dengan kolbunya ya'qilun. Berasal dari kata aqala ya'qilu, dari situlah muncul verbal noun menjadi akal. Maka dalam kamus-kamus bahasa Arab dikatakan akal wahia kolbun. Akal adalah kolbu.
Bukan ke sini akal itu. Ini di dalamnya dimag, brain, otak. Tapi dengan kolbu, dengan hati nurani, orang memahami. Dengan kolbu, dengan hati nurani, orang yakilun. Kalau saya urai, makna yakilun jadi panjang lagi. Tapi saya ringkas saja. Yakilun itu adalah kemampuan analitik sintetik. Itu, aqala yakilu. Itu. Dan di dalam kolbu itu pula, ada iman. Jadi dengan kolbu manusia yu'minun, mengimani. Dengan kolbu manusia yakilun, melakukan analisa sintesa. Dengan kolbu manusia yafqahun, memahami. Dengan kolbu manusia yas'urun, merasakan. Menyadari. Dengan kolbu manusia yazuqun, merasakan. Itu. Dan di dalam kolbu pula ada akhlak, moralitas. Ketika nafs diri manusia yang hakiki ditiupkan masuk ke dalam bashar, tubuh biologis, fungsi bashar ini hanya cangkang, casing. Ruh menyatu dengan seluruh bagian tubuh sampai pada tingkat sel mungkin. Tetapi pusatnya ruh yaitu kolbu, dengan pusatnya bashar, pusatnya badan manusia, kolbu juga, jantung. Disitulah kolbu bertemu dengan kolbu. Kolbu yang rohani bertemu dengan kolbu yang jismani. Maka ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang takwa, beliau katakan, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Dengan menunjukkan tangannya ke dada yang agak miring ke kiri. Jadi di situ kolbu secara spiritual, di situ pula kolbu secara biological, menyatu. Maka kalau kita saksikan di Masjid Nabawi, jauh sebelum subuh itu banyak orang-orang tarekat, para ulama sufi sudah berzikir, dan mereka tawajuh menunggu subuh, tunduk dalam ke arah jantung. Nah, itu. Dia sedang mengaktifkan kolbunya dalam zikir. Matanya boleh jadi terpejam, mulutnya rapat, tetapi yang aktif adalah hati nurani, kolbu, yang di situ ada kesadaran, ada perasaan, ada kecerdasan, ada keimanan. Itu. Dan menariknya lagi dalam surat Al-Anfal ayat 24, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah berinteraksi dengan manusia, berkomunikasi dengan manusia melalui kolbu. Dan dalam hadis Nabi pun katakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum au ila ajsadikum. Sesungguhnya Allah tidak mengamati lahiriahmu, jasadmu, fisikmu. Wa inna ma yanzuru ila qulubikum. Yang setiap saat Allah tatap, Allah perhatikan adalah kolbu kamu. Allati fis sudur. Yang ada di dalam dada. Kolbu, di situ ada potensi moral, potensi intelektual. Di situ ada potensi motivasional. Di situ ada potensi-potensi kecerdasan dan lain-lain. Dan melalui kolbu itu pula manusia tersambung dengan Allah. Menatap masa depan dengan kolbu itu judul atau topik khutbah yang dimintakan oleh pengurus. Tentang menatap ini sendiri, bahasa Arab kadang menggunakan istilah ro'a yarawna. Ro'a yarawna ru'yah. Itu melihat secara visual dengan mata kepala. Penglihatan visual. Dan ada yang lebih dalam lagi, bukan sekadar melihat, tapi memperhatikan. Bahasa Arab menyebutnya nazoro. Nazoro yang zuru. Kalau ro'a yarawna, bahasa Inggrisnya to see, seeing. Sedangkan nazoro, bahasa Inggrisnya to look at, looking at. Maka guru-guru bahasa Inggris tidak akan berkata, see me, lihat saya. Tidak. Look at me, tatap, perhatikan saya. Buat apa cuma dilihatin? Maunya diperhatikan. Sama, guru berbahasa Arab tidak akan berkata ra'ni atau runi. Guru bahasa Arab akan berkata unzur ilayya. Look at me, perhatikan saya. Jadi beda, ro'a hanya penglihatan visual. Tapi kalau nazara itu sudah melihat dengan melibatkan perhatian. Dan ada yang menukik lebih dalam lagi. Quran menggunakan istilah absara. Absara, bahasa Inggrisnya observe. Itu. La yubsiruna biha. Ya. Lahum a'yunun wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Surat Al-A'raf 179.
Banyak jin dan manusia, mereka memiliki mata. La yubsiruna biha. Tapi tidak digunakan untuk mengobservasi. Dengan matanya mereka yarona, melihat secara visual fenomena-fenomena. Dengan matanya mereka yanzuruna, mereka menatap penuh perhatian. Tapi apakah dengan itu mereka bisa yubsiruna, absara, observing. Nah, kalau sudah observing, bukan sekadar penglihatan visual, bukan saja melibatkan perhatian, tapi ada proses keintelektualan. Dan indahnya, Masya Allah, indahnya Allah memilih kata, lahum qulubun walahum a'yunun la yubsiruna biha. Itu ayat indah sekali. Banyak jin dan manusia punya mata tetapi tidak yubsirun. Mungkin dengan matanya yarawna, ru'yah, melihat secara visual. Tapi penglihatan visual itu yang ditangkap cuma fenomena. Belum tentu terhadap fenomena yang ada dia menaruh perhatian. Ada banyak kemiskinan di pinggir jalan, tapi pejalan biasa saja. Lihat dan tidak memperhatikan. Melihat dengan memperhatikan, maka yanzuruna. Tetapi ada melihat kemiskinan dengan penuh perhatian, yubsirun, dia mengobservasi. Kenapa terjadi kemiskinan? Kenapa sekarang kemiskinan di Indonesia dikatakan 40%? Kemarin-kemarin dikatakan, berapa itu, sekitar cuma 20%. Karena katanya kemarin diukur tingkat kemiskinan dengan 3,2 dolar per kapita. Sorry, 1,9 dolar. Tapi sekarang standar kemiskinan per kapita itu 3,2 dolar. Kalau cuma 1,9 dolar, ya kira-kira 2 dolar lah. 30.000. Nah, sehari 30.000, di bawah itu miskin. Nah, tapi sekarang tidak, harus 3,2, jadi 50.000. Kalau penghasilan sehari daya belinya, ya daya belinya itu 50.000 sehari, itu di bawah itu baru miskin. Tapi dengan 3,2 dolar saja langsung melesat jadi 44%. Itu. Jadi 120 jutaan orang miskin di Indonesia. Nah, lalu orang yubsirun itu absara. Dia tidak hanya menggunakan mata untuk yarawna, dia tidak hanya menggunakan mata untuk yanzuruna, dia menggunakan qalbu untuk yubsirun, melakukan observasi, pengamatan. Nah, demikian pengertian qalbu dan fungsi qalbu serta pengertian menatap masa depan dengan qalbu. Mudah-mudahan kita hidup tidak hanya menggunakan penglihatan visual, tapi juga melibatkan qalbu, hati nurani untuk memahami. Sehingga yang ditangkap bukan saja fenomena, tetapi noumena. Makna-makna, hakikat-hakikat dari apa yang terjadi itu terfahami. Kalau hanya dengan penglihatan visual yang terlihat cuma fenomena. Orang jalan kaki, orang baju merah, orang baju kuning. Tapi kalau dengan visual, dengan hati nuraninya dia bisa menangkap noumena. Apa hakikatnya? Kenapa terjadi kemiskinan ini? Di mana terjadinya keserakahan ini? Nah, padahal ini negeri yang mayoritas muslim. Apa sebabnya? Barakallahu li walakum. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk saya dan Anda semua. Wa nafa'ana minal ayatil Qur'an wa zikril hakim. Semoga Allah memberikan kemanfaatan dari ayat-ayat Quran yang kita kaji bersama. Fastaghfiru, teruslah beristighfar, memohon ampun atas kesalahan yang kita sadari atau tidak kita sadari, besar maupun kecil. Fastaghfiru, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim. Al-hadi ila siratim mustaqim. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Ya Allah, lakal hamdu, segala puji milikmu ya Allah. Milikmulah segala gelar-gelar terbaik. Milikmulah segala atribut kemuliaan dan kehebatan. Milikmulah segala sebutan-sebutan yang mulia. Fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sampaikanlah pula pengagungan kami dan salam hormat kami kepada pemimpin kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat.
yang dengan salawat itu membuktikan mahabbah kami kepada Rasul-Mu, dan dengan itu pula Engkau selamatkan kami dari kerusakan dan kehancuran. Wa taqdilana biha jami'al hajat, dengan itu pula Engkau penuhi segala hajat dan keperluan kami. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, dengan mahabbah kepada Rasul-Mu itu pula maka Engkau sucikan diri kami dari segala nista dan kotoran. Wa tarfauna biha 'indaka 'alad darajat, yang dengan itu pula Engkau angkat derajat dan martabat kami. Wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, dan dengan mahabbah kepada Rasul-Mu itu pula Engkau sampaikan kami pada segala maksud dan tujuan yang terjauh sekalipun untuk dunia dan akhirat kami. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, irhamna 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 ya rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul muzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa'tasimu bihablillah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha wa aqimis shalah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.